sekarang saya masuk pada inti masalah pembicaraan kita pada Andalusia, khususnya Alhambra ya, di Granada. Ya. Sekarang ini fenomenanya, saya senang melihat video yang mengawali itu, karena ini sejalan dengan cara pandang saya. Antara umat Islam dan Nasrani di Spanyol, sekarang ada opportunity besar untuk berkolaborasi dengan formula win-win. Dan kelompok-kelompok masyarakat di sini, ya, baik yang Muslim maupun yang Nasrani, menyadari fenomena itu. Karena itu sekarang di Toledo, yang diyakini sebagai salah satu kota tertua, jangan lupa Toledo ini adalah ibu kota dari kerajaan Visigoth. Sewaktu Tarikh bin Ziyad ya menyeberang Gibraltar tahun 711 Masehi, kemudian menaklukkan wilayah ini. Ya, nih mohon maaf kalau saya gunakan istilah menaklukkan ya, karena kalau orang Islam lebih suka menggunakan istilah membebaskan. Itu tidak salah juga, karena Visigoth itu sebetulnya bukan bangsa Spanyol, tapi keturunan Jerman. Ya, menguasai sebagian wilayah Eropa dan terakhir hanya tersisa di wilayah Iberia yang sekarang masuk wilayah Spanyol dan Portugis. Nah, sehingga umat Islam datang itu mendapatkan dukungan orang Spanyol waktu itu, jangan lupa. Ya, karena kerajaan Visigoth ini ternyata berlaku otoriter. Harta dikumpulkan hanya pada elit. Nah, sementara masyarakat Spanyol asli menderita dan miskin. Gitu. Nah, sehingga ketika Islam masuk itu bisa dikatakan fenomenanya pembebasan. Tetapi orang Eropa mungkin secara emosional dan secara genetik, karena merasa lebih dekat dengan rumpun Jerman daripada orang Islam yang berasal dari Afrika Utara dan Arab gitu. Banyak penulis-penulis Eropa lebih suka menyebut bahwa kedatangan umat Islam sebetulnya penjajah baru. Nah, gitu. Nah, ini istilah-istilah ini kan sudah menimbulkan potensi kontroversi. Kalau kita tidak melihat perspektif secara luas, tidak melihat peristiwa secara dewasa, dan kalau kita terperangkap hanya dengan simple minded, cara berpikir sederhana, ya, kalau orang Islam selalu benar, kalau non-Muslim selalu salah. Ya, kalau orang Islam apapun yang dilakukan harus dibela, kalau non-Islam harus dilawan. Nah, ini paradigma ini sudah harus ditinggalkan. Karena dalam sejarah saya melihat, ya, khususnya di Spanyol ini banyak sekali juga raja-raja Kristen yang baik. Dan kebaikan itu membuahkan kemakmuran dan ke depan dengan paradigma win-win itu. Nah, di sejumlah negara Timur Tengah dan umat Islam di Spanyol, sekarang paradigmanya sudah seperti itu. Saya belusukan menemui banyak sekali tokoh-tokoh Islam, tetapi tidak semuanya. Ada juga yang ekstremis fundamentalis gitu, ya, masih menggunakan paradigma perang salib. Ya. Nah, itu sudah kehilangan pijakan sebetulnya. Nah, begitu juga tidak jarang di kawasan Eropa termasuk Spanyol, tapi saya bergembira karena di Spanyol ini kelompok yang ekstremis fundamentalis dari kalangan Kristen kecil sekali, ya. Dan mayoritas moderat, toleran, dan menggunakan paradigma win-win solution ini. Nah, karena itu saya berpikir dari kedua kelompok ini sudah saatnya kelompok yang toleran, moderat, ya, dan menggunakan paradigma win-win ini untuk bekerja sama. Ya. Nah, termasuk juga di dalam membangun narasi-narasi positif. Jangan biarkan mereka yang tidak berilmu mengobarkan emosi, kemarahan, mendominasi narasi kita. Itu tidak sehat. Ya. Dan kelompok-kelompok yang moderat, toleran, ya, wasatiyah, dan saya meyakini ini sebuah paradigma keunggulan yang membawa kebaikan bagi semua pihak. Nah, ini harus bergandengan tangan, ya, untuk membangun saat ini dan ke depan.